Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahman Nurul Hairani dari Manajemen B1 dengan NIM 28921500014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS dengan mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Sumardi SEMM. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat laporan rugi laba perusahaan Pancasakti untuk tahun 2020 dan 2021. Nah, dari data-data tersebut di atas, kita diminta untuk menghitung rasio likuiditas dan kesimpulan setiap angka yang dimaksud, lalu menghitung rasio profitabilitas dan kesimpulan setiap angka yang dimaksud. Nah, yang pertama di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini terbagi menjadi dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Yang pertama itu current ratio, rumusnya current asset dibagi current liabilities, yang dimana current asset ini sebesar 1.300.200 dibagi 1.448.800 sama dengan 0,69. Itu untuk di tahun 2020. Lalu untuk tahun 2021-nya sebesar 1.222.715 dibagi 1.643.200 sama dengan 0,74. Itu untuk tahun 2021. Nah, sedangkan untuk quick ratio-nya rumusnya adalah current asset dikurang inventories dibagi current liabilities, yang dimana current asset adalah sebesar 1.3.200 dikurang 280.855 dibagi 1.448.800, hasilnya 0,49 untuk tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021, current assetnya sebesar 1.222.715 dikurang inventoriesnya sebesar 288.885 dibagi current liabilitiesnya sebesar 1.643.200 sama dengan 1,40 untuk tahun 2021. Nah, jadi rasio likuiditas ini adalah alat ukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Nah, cara analisis rasio likuiditas dapat menggunakan rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio. Lanjut ke nomor 2, yaitu kita diminta untuk menghitung rasio profitabilitas. Yang pertama di sini kita menghitung margin laba kotornya terlebih dahulu, yang dimana rumusnya adalah laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Nah, laba kotornya untuk 2020 sebesar 665.890 dibagi penjualannya sebesar 2.600 dikali 100% mendapatkan hasil 25,61%. Itu untuk tahun 2020. Nah, sedangkan untuk tahun 2021 laba kotornya sebesar 748.075 dibagi penjualannya sebesar 3.075.000 dikali 100% mendapatkan hasil 24,32%. Itu untuk tahun 2021. Nah, lanjut ke margin operasi. Margin operasi ini rumusnya adalah laba sebelum pajak dibagi penjualan dikali 100%. Nah, untuk tahun 2020, laba sebelum pajaknya adalah 303.900 dibagi penjualan sebesar 2.600 dikali 100% sama dengan 11,68%. Itu untuk tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021, laba sebelum pajaknya sebesar 388.570 dibagi penjualan sebesar 2.600 dikali 100% mendapatkan hasil 12,63%. Itu untuk tahun 2021. Nah, yang ketiga ini ada margin laba. Laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Laba bersihnya untuk tahun 2020 sebesar 66.390 dibagi penjualan sebesar 2.600 dikali 100% sama dengan 2,5% untuk tahun 2020.
Sedangkan tahun 2021 laba bersihnya 120.490 dibagi penjualan 2.600 dikali 100% sama dengan 3,91% untuk tahun 2021. Lanjut ke RDA, sama dengan rumusnya laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, untuk tahun 2020 ini laba bersihnya sebesar 66.390 dibagi total asetnya sebesar 3.269.650 dikali 100%, mendapatkan hasil 2,03% untuk tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 laba bersihnya sebesar 120.490 dibagi total aset sebesar 3.596.790 dikali 100% sama dengan 3,34% untuk tahun 2021. Lanjut ke BEP. Rumusnya laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset dikali 100%. Nah, laba sebelum pajak pada tahun 2020 ini sebesar 303.900 dibagi total asetnya sebanyak 3.269.650 dikali 100% sama dengan 9,29% untuk tahun 2020. Sedangkan 2021 laba sebelum pajaknya sebesar 388.570 dibagi total asetnya sebesar 3.596.790 dikali 100% sama dengan 10,80% untuk tahun 2021. Nah, yang terakhir ada RDE. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Nah, laba bersih pada tahun 2020 ini sebesar 66.390 dibagi ekuitasnya sebesar 1.820.850 dikali 100% sama dengan 3,64% untuk tahun 2020. Lanjut ke 2021, laba bersihnya sebesar 120.490 dibagi ekuitasnya sebesar 1.953.590 dikali 100% sama dengan 6,16% untuk tahun 2021. Cukup sekian jawaban untuk soal materi tentang rasio likuiditas dan profitabilitas ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.